Halo, salam semangat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai materi persamaan eksponen, di mana kita telah belajar mengenai pengertian, kemudian bentuk-bentuk persamaan eksponen beserta latihan soal. Namun, kita baru membahas bentuk beserta penyelesaian baru setengah. Kita lihat kemarin sudah membahas mengenai bentuk yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1 dengan penyelesaian fx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, itu penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Dan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Mari kita lihat penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen yang kelima. Persamaan eksponen yang kelima itu memiliki 4 penyelesaian, yaitu yang pertama fx sama dengan gx, kemudian hx sama dengan 1, kemudian hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya positif, kemudian yang terakhir hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Mari kita lihat contoh soal dari persamaan yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 pangkat x plus 5 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 pangkat 2x kurang 3. Untuk penyelesaiannya, kita harus mendefinisikan dulu yang mana namanya hx, fx, dan juga gx. Jadi di sini hx-nya adalah x kuadrat plus 6x plus 8, fx-nya x plus 5, dan gx-nya yaitu 2x dikurang 3. Selanjutnya, kita akan selesaikan menggunakan penyelesaian yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Sehingga ini menjadi x plus 5 sama dengan 2x dikurang 3. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, sehingga menjadi negatif x sama dengan negatif 8. Kemudian kita sama-sama bagi negatif menjadi x sama dengan 8. Kemudian kita lanjutkan ke penyelesaian yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Sehingga x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 1. Satunya kita pindah ke ruas kiri, ini menjadi x kuadrat plus 6x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai x-nya menggunakan pemfaktoran. Tapi bentuk dari persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan, sehingga kita mencari nilai x-nya menggunakan rumus ABC yang kalian sudah pelajari waktu SMP ya. Rumus ABC-nya yaitu x 1,2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c per 2a. Nah, di sini kalian harus tahu yang mana namanya A, B, dan C. Jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1, kemudian B itu koefisien dari X, yaitu 6, dan C itu adalah konstantanya, yaitu 7. Sehingga kita akan substitusikan nilai A, B, C itu ke rumusnya, menjadi X 1,2 sama dengan negatif 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 7 per 2 kali 1. Kita selesaikan perkaliannya dulu. Ini menjadi negatif 6 plus minus akar 6 kuadrat itu adalah 36. Kemudian 4 dikali 1 dikali 7 hasilnya adalah 28 per 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian kita selesaikan dulu 36 dikurangi 28 menjadi 8. Sehingga negatif 6 plus minus akar 8 per 2. Kita cari nilai akar 8 itu adalah 2 akar 2. Sehingga kita akan bagi 2 menjadi x 1,2 sama dengan negatif 3 plus minus akar 2. Dengan demikian,
nilai dari X yang pertama itu adalah negatif 3 plus akar 2, dan X yang kedua adalah negatif 3 dikurang akar 2. Nah, untuk menentukan faktor dari fungsi kuadrat dengan menggunakan rumus ABC-nya, kalian ingat kembali materi SMP-nya ya. Jadi kalian review kembali, kalian lihat-lihat kembali catatannya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke penyelesaian yang ketiga, yaitu HX sama dengan 0, dengan syarat Fx dan Gx-nya positif. Ini berarti Hx-nya sama dengan 0, yaitu x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, ini baru kita bisa memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini, di mana faktornya itu adalah x plus 4 dan x plus 2. Sehingga untuk x plus 4, x-nya sama dengan negatif 4, dan untuk x plus 2, x-nya itu adalah negatif 2. Karena di penyelesaian yang ketiga ada syarat, yaitu fx dan gx-nya harus positif, berarti nilai x sama dengan negatif 4 dan negatif 2 kita akan substitusikan ke fx dan gx-nya. Sehingga untuk x sama dengan negatif 4, ini fx-nya menjadi negatif 4 tambah 5, yaitu 1, yang berarti positif. Kemudian untuk di gx-nya, ini 2x dikurang 3, artinya 2 dikali negatif 4 dikurang 3, itu sama dengan negatif 11. Ternyata hasilnya negatif, berarti untuk x sama dengan negatif 4, itu fx dan gx-nya tidak memenuhi syarat. Sehingga untuk x sama dengan negatif 4 tidak termasuk penyelesaian dari soal di bentuk yang kelima ini. Kemudian kita coba lanjutkan uji untuk x sama dengan negatif 2. Substitusi ke fx menjadi negatif 2 plus 5, itu sama dengan 3. Hasilnya positif. Nah, bagaimana untuk gx? Ini di gx kita peroleh 2 kali negatif 2 dikurang 3, itu hasilnya negatif 7. Ternyata hasilnya juga berlawanan. Dengan demikian, untuk x sama dengan negatif 2 tidak termasuk penyelesaian dari soal yang dalam bentuk kelima ini. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke penyelesaian yang keempat, yaitu Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx-nya itu keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Sehingga ini menjadi x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan negatif 1. Negatif 1 kita pindahkan ke ruas kiri, ini menjadi x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai x-nya kita faktorkan. Faktornya ini adalah x plus 3 kuadrat. Sehingga x-nya sama dengan negatif 3. Nah, karena syaratnya itu ada, maka kita akan substitusikan x sama dengan negatif 3 ke fx dan gx. Sehingga untuk x sama dengan negatif 3, kita peroleh fx-nya itu adalah negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Di mana 2 adalah bernilai genap. Kemudian untuk di gx sama dengan 2 dikali negatif 3 dikurang 3, hasilnya negatif 9. Ternyata ganjil, berarti kedua-duanya berbeda. Dengan demikian, tidak memenuhi syarat dari Hx sama dengan negatif 1. Sehingga untuk X sama dengan negatif 3 tidak termasuk penyelesaian dari bentuk soal yang kelima ini. Sehingga dari keempat penyelesaian ini kita bisa tarik kesimpulan, himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 6X plus 8 pangkat X plus 5 sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8 pangkat 2x kurang 3 itu adalah 8, negatif 3 plus akar 2, dan negatif 3 dikurang akar 2. Nah, untuk x sama dengan negatif 4, negatif 2, dan negatif 3 tidak termasuk karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dari penyelesaian tersebut. Setelah melihat penyelesaian dan contoh soal dari bentuk persamaan yang kelima, sekarang kita lanjutkan lihat penyelesaian dari bentuk yang keenam, yaitu fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Penyelesaiannya ada dua, yang pertama fx sama dengan hx,
Dan yang kedua, Gx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Hx-nya tidak sama dengan 0. Mari kita lihat contoh soal dari bentuk yang keenam. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kurang 5 pangkat 2x tambah 1 sama dengan x tambah 3 pangkat 2x tambah 1. Untuk penyelesaiannya, kita harus melihat dulu yang mana namanya Fx, Gx, dan juga Hx dari soal nomor 6 ini. Dimana kita akan lihat yang namanya Fx di sini adalah 3x kurang 5, kemudian Hx-nya itu adalah x plus 3, dan Gx-nya adalah 2x tambah 1. Sehingga kita langsung masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu Fx sama dengan Hx menjadi 3x kurang 5 sama dengan x tambah 3. Kita kumpulkan yang sejenis menjadi 2x sama dengan 8. Sehingga nilai x yang kita peroleh adalah 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, kemudian setelah menyelesaikan penyelesaian yang pertama, kita lanjutkan ke penyelesaian yang kedua, yaitu Gx sama dengan 0, dengan syarat Fx dan Hx-nya tidak sama dengan 0. Artinya, 2x tambah 1 sama dengan 0, sehingga 2x-nya itu menjadi negatif 1, sehingga x-nya sama dengan negatif 1/2. Karena ada syarat di sini, maka kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan negatif 1/2 ke Fx dan Hx. Menjadi untuk Fx-nya 3 dikali negatif 1/2 dikurang 5 itu sama dengan negatif 13/2. Kemudian untuk Hx-nya menjadi negatif 1/2 ditambah 3 sama dengan 5/2. Nah, ternyata hasil yang kita peroleh itu adalah Fx dan Hx-nya tidak sama dengan 0. Dengan demikian, untuk x sama dengan negatif 1/2 itu masuk ke penyelesaian. Jadi, dari penyelesaian 1 dan 2 kita dapat simpulkan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 5 pangkat 2x tambah 1 sama dengan x tambah 3 pangkat 2x tambah 1 itu adalah 4 dan negatif 1/2. Bisa ya? Mari kita lanjutkan ke bentuk persamaan eksponen yang ketujuh, yaitu Fx pangkat Gx sama dengan 1. Di mana penyelesaian dari Fx pangkat Gx sama dengan 1 itu ada 3. Yang pertama Fx sama dengan 1, yang kedua Fx sama dengan negatif 1 dengan syarat Gx-nya harus genap, dan yang ketiga Gx sama dengan 0 dengan syarat Fx-nya tidak sama dengan 0. Mari kita lihat contoh soal dari bentuk persamaan eksponen yang ketujuh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan negatif x tambah 5 pangkat x kuadrat kurang 1 sama dengan 1. Maaf, di sini kurang sama dengan satunya ya. Nah, kita lihat penyelesaian dari bentuk contoh soal nomor 7 ini. Kita harus definisikan yang mana namanya Fx, di mana Fx-nya adalah negatif x tambah 5, kemudian Gx-nya adalah x kuadrat kurang 1. Kemudian kita masuk ke penyelesaian yang pertama, Fx sama dengan 1, maka negatif x tambah 5 sama dengan 1. Ini menjadi negatif x sama dengan negatif 4. Negatif 4 itu diperoleh dari 1 dikurang 5 ya. Sehingga negatif x-nya sama dengan negatif 4. Kemudian kita sama-sama bagi negatif, itu menjadi x sama dengan 4. Selanjutnya kita menuju ke penyelesaian yang kedua, yaitu fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya genap. Sehingga negatif x plus 5 itu sama dengan negatif 1. Kemudian 5-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif x sama dengan negatif 1 kurang 5, itu hasilnya negatif 6. Kemudian
kita sama-sama bagi negatif menjadi X sama dengan 6. Nah, karena syaratnya GX-nya harus genap, maka X sama dengan 6 ini kita substitusikan ke GX. Menjadi GX-nya itu adalah 6 kuadrat dikurang 1, di mana 6 kuadrat adalah 36, dikurang 1 sama dengan 35. Ternyata yang diperoleh GX-nya itu adalah ganjil. Dengan demikian, untuk X sama dengan 6 tidak termasuk penyelesaian dari soal nomor 7 ini. Kita lanjutkan ke penyelesaian yang ketiga, yaitu GX sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, ini menjadi x kuadrat sama dengan 1. Kemudian x sama dengan akar dari 1 itu adalah plus minus 1. Sehingga plus minus 1 kita pecah menjadi x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Kemudian kita akan substitusikan untuk x sama dengan 1 ke fx, yaitu menjadi negatif 1 tambah 5 sama dengan 4. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1, kita peroleh fx-nya sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Oh, ternyata untuk x sama dengan 1 dan negatif 1, kita peroleh fx-nya tidak sama dengan 0. Sehingga untuk x sama dengan 1 dan negatif 1 termasuk penyelesaian dari soal nomor 7 ini. Dari penyelesaian 1, 2, dan 3, kita dapat tarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian dari negatif x tambah 5 pangkat x kuadrat kurang 1 sama dengan 1 itu adalah 4, 1, dan negatif 1. Mari kita lihat ke bentuk persamaan eksponen yang terakhir, yaitu A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian dari bentuk yang terakhir ini, kita akan membuat dalam bentuk persamaan kuadrat, di mana A pangkat fx-nya kita ubah menjadi suatu variabel yaitu y, menjadi A y kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nanti kita akan selesaikan dengan pemfaktoran ya. Mari kita lihat contoh soal dari bentuk persamaan eksponen yang terakhir ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat 2x dikurang 6 kali 5 pangkat x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya di sini kita akan membuat permisalan yaitu 5 pangkat x sama dengan y. Kemudian kita ubah bentuk dari soal ini menjadi y kuadrat dikurang 6y ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan faktorkan bentuk kuadrat ini, di mana faktor dari y kuadrat dikurang 6y tambah 5 itu adalah y kurang 1 dan y kurang 5. Untuk y kurang 1 kita peroleh y-nya sama dengan 1, dan untuk x kurang 5 kita peroleh y-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita kembalikan ke bentuk permisalan y sama dengan 5 pangkat x, maka untuk y sama dengan 1 kita ganti y-nya dengan 1 itu menjadi 1 sama dengan 5 pangkat x. Nah, selanjutnya kita akan ubah 1 ini menjadi bentuk bilangan pokoknya 5. Artinya, 5 pangkat berapa sama dengan 1. Ternyata 5 pangkat 0 hasilnya 1. Maka, 1 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat x. Nah, ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita tinggal sama dengankan menjadi x sama dengan 0. Kemudian untuk y sama dengan 5, kita ganti y-nya dengan 5, menjadi 5 sama dengan 5 pangkat x. Sekarang 5 ini kita buatkan dalam bilangan pokok yang sama, artinya 5 pangkat berapa hasilnya adalah 5. Ternyata 5 pangkat 1, maka 5 itu kita ubah menjadi 5 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat x. Karena sudah bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal disamadengankan menjadi x sama dengan negatif 1.
Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan itu adalah 0 dan 1. Nah, jadi itulah bentuk penyelesaian serta contoh soal dari bentuk-bentuk persamaan eksponen. Selanjutnya, mari kita lihat latihan soal yang kedua sesuai dengan bentuk-bentuk persamaan eksponen yang kita bahas di video saat ini. Pada saat nanti mengerjakan latihan soal ini, saya mohonkan untuk mengecek masing-masing soal ini termasuk ke dalam bentuk yang mana, supaya kalian nggak bingung menyelesaikannya ya. Selamat mengerjakan, silakan dikerjakan dengan teliti dan selamat belajar di rumah.